Kepada Bapak Ibu semua, mohon izin untuk waktu barangkali 10 menit lah paling dia. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya akan tadi tersambung juga kata om saya Pak Said ini ustadznya, saya biasa itu bukan ustadz. Cuma kata Nabi, melalui Ibrani, orang-orang sampaikan misalnya kemudian mungkin sedikit tentang Ramadan ya, pada kapasitas malam hari ini mungkin mengulang-ulang saja dari apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang tua kami atau ustaz-ustaz yang sudah menyampaikan tausiah. Pak Joni, mohon izin Pak, hanya mengulang-ulang saja, dan saya juga masih belajar. Dan yang kedua, ada penyampaian terkait dengan perkembangan di pemerintah Kabupaten Kedatangan Negara untuk Bapak Ibu ketahui, karena saya sebagai perwakilan dari Bapak Ibu semua, sebagai pesuruh lah gitu Pak ya. Dan yang ketiga, bagi anak-anak, saya bisa menyimak karena nanti ada kuis barangkali ya. Nanti kita sepakati apakah sebelum tarawih atau sesudah tarawih. Gimana Pak? Pak Joni sampai tarawih ya? Sesudah tarawih saja. Sesudah tarawih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita yang berkesempatan hadir di Masjid Baitul Jalal di malam ke-28, malam ke-28, 29.30, berarti tinggal 2 malam lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Ramadan ini akan segera berakhir. Sebenarnya kita tidak khawatir dengan Ramadan yang sebentar lagi yang akan berakhir, karena Ramadan tahun depan akan ada lagi. Ya. Mungkin yang saya khawatirkan dan mungkin di antara kita juga adalah apakah kita masih ada umur begitu. Ketika ini disampaikan saya agak merasa sedih. Bagaimana ya Pak ya? Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena Nabi, manusia yang cerdas itu adalah manusia yang paling banyak mengingat tentang kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan di dunia ini paling 60-70 tahun. Sebaik apapun, sebanyak apapun harta, mungkin ada posisi atau jabatannya dan sebagainya, atribut-atribut dunia pasti ditinggal. Pasti 60-70 tahun juga, itulah umur perkisarannya. Oleh karenanya di Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang kita laksanakan ini merupakan bulan yang sangat kita dambakan kehadiran. Karena Ramadan ini berisi makna yang banyak sekali. Pertama, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ibadah yang fardu atau ibadah yang wajib, ibadah sunnah saja dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan tidur kita saja bernilai ibadah. Kemudian doa-doa kita insya Allah dijabah oleh Allah. Terutama kita jangan sampai ketinggalan waktu sahur kita. Karena kata Nabi, disitulah waktu yang sangat berkah kita. 10 menit ya, sebelum azan subuh dikumandangkan. Karena puasa yang kita laksanakan diperintahkan
kita laksanakan sejak azan subuh dikumandangkan, sejak terbitnya fajar disitulah kita mulai berpuasa sampai dengan pada saat azan dikumandangkan di waktu maghrib. Ya. Jadi kata imsak itu begitu imsak begitu Allahu Akbar, begitu. Bukan 10 menit imsak. 10 menit itu adalah waktu terbaik kita berdoa. Perintah puasa ini diperintahkan kepada Rasulullah di tahun kedua Hijriah di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban, 1 bulan sebelum memasuki bulan di tahun kedua Hijriah. Kalau tahun ini 1446 Hijriah, berarti perintah puasa ini sudah 1444 tahun lamanya. Diberitakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sudah kita hafal semua. Tentu nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita kerjakan ini adalah agar mencapai derajat takwa. Takwa itu adalah definisi daripada iman, melaksanakan secara syariat, kemudian mengucapkan dengan lisan dan menunjukkan dan membuktikan dengan perbuatan kita. Dalam hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, pada kesempatan ini saya mohon izin Bapak menukil 2 firman Allah dan hadis Rasulullah. Yang pertama Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang diinginkan orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan orang-orang wal kazimin al ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu menahan egonya, yang mampu menahan segala sesuatu yang mungkin yang tidak mengenakan. Dia dalam situasi mampu dia. Itu orang yang bertakwa dan wal afina anin nas, dan orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apabila puasa yang kita laksanakan belum mencerminkan sesuai dengan firman Allah tadi, maka kita boleh bertanya kepada diri kita, apakah puasa yang kita kerjakan sudah bernilai meraih? Yang tahu itu Pak Haji Yami, Pak Soed, atau mungkin diri kita yang lain. Kemudian Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Orang-orang bertakwa itu, innallaha ya'muru, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menyeru berbuat adil dan berbuat kebajikan dan berbagi kepada kaum kerabat. Nah, di sini diutamakan adalah kaum kerabat, mencegah perbuatan yang keji dan munkar, dan mencegah perbuatan keji dan munkar, dan mencegah daripada permusuhan. Jadi masih banyak ya dari imamnya ayat atau firman-firman Allah yang menunjukkan orang-orang yang bertakwa. Jadi pada intinya, insya Allah puasa yang kita kerjakan ini diharapkan ada tumbuh kesadaran sosial kita, ada tumbuh kesadaran untuk berbagi kepada orang-orang, ada pembagian takjil yang saya laksanakan waktu kami di desa Gasalam, waktu kami masih sebagai kades seperti itu Pak Soed, adalah kami mengumpulkan Pak RT, tolong didata warga-warga kita yang kurang mampu di lingkungannya. Kemudian kita kumpulkan takjil dan kita datang kepada orang-orang yang mungkin bersendirian di rumahnya, orang-orang tua yang mungkin tidak ada kemampuan memasak. Saya bilang dialihkan untuk datang langsung kita ke rumahnya. Barangkali pada saat kita berbuka ada saudara kita yang belum masuk.
air atau makanan, mungkin sampai dengan malam hari. Saya tahu persis waktu saya KS. Maka apa namanya? Bukan tidak baik berbagi takjil di jalan, karena ini bagian dari orang-orang yang berkendaraan, orang yang naik mobil, tapi keluarga-keluarga kita yang tidak punya akses, hanya menonton saja. Ini adalah pelajaran yang harus kita rubah pada kali untuk periode berikutnya. Karena kita bersedekah bukan untuk kita memamerkan, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Itulah nilai puasa sebenarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir yang saya sampaikan, jadilah manusia kata Rasulullah, amantu billahi tsumma istaqim. Berimanlah engkau kepada Allah dan jujurlah engkau dengan keimananmu. Yang pertama, mudah-mudahan dengan puasa ini kita dapat meraih manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik kehadirannya dalam memberikan manfaat kepada sesamanya. Kemudian yang kedua adalah menuju manusia yang mulia. Siapa yang manusia yang mulia itu? Adalah manusia yang memiliki akhlak yang terbaik. Jadi manusia yang mulia itu adalah manusia yang memiliki akhlakul karimah yang terbaik. Yang ketiga adalah seperti yang saya katakan tadi, manusia yang cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat tentang kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal, dalam hidup, dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian panjang Pak saya. Ada alam barzah, alam kubur, alam sirat, alam masyarakat. Dan kita akan sampai dan insya Allah kita berdoa bersama, kita akan kumpulkan bersama di jannahnya Allah yang merupakan tempat kehidupan yang kekal selamanya. Semoga Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas diri kita dengan mempererat hubungan persaudaraan kita dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyampaikan sedikit tentang informasi di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang pertama, Bapak Ibu, Pak RT dan Pak dari aparat desa, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Ya. Bagi Bapak Ibu yang punya hak pilih, insya Allah tanggal 19 nanti April akan dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk memilih pemimpin di Kabupaten Kutai Kartanegara, bupati dan wakil bupati. Ada 3 calon, 1, 2, 3. Ini adalah calon-calon terbaik, putra terbaik Kutai Kartanegara. Mari kita momentum tinggal 2 hari saja. Kita mulai jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mari kita gunakan momentum ini, banyak bersedekah, banyak berdoa, bermunajat utamanya agar Allah berikan petunjuk lahir pemimpin di Kutai Kartanegara yang mampu mengelola anggaran pendapatan belanja daerah Kutai Kartanegara yang nilainya 12 triliun, 13 triliun, 14 triliun tapi besar itu Pak. Saya di dalam saya lihat kondisinya, Masya Allah, masih banyak hal-hal yang harus diarahkan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan, cita-cita serta kebutuhan masyarakat. Bukan tidak bersyukur, tapi harus ada perbaikan ke depan. Mudah-mudahan ada petunjuk siapapun yang terpilih dalam pribadi kita. Yang kedua, program insya Allah pekerjaan aspal dari Simpang 6 menuju Marangkayu mungkin insya Allah akan dilaksanakan. Pak saya juga akan menyampaikan itu. Kemudian tahun ini 2025 mudah-mudahan Baitul Jalal proposalnya dapat disetujui Kesra Pak ya. Ya, kita kawal bersama. Dan ada Barlas Berton nanti Pak, itu sudah masuk insya Allah. Dan saya ada beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan penerangan lampu jalan, bagaimana menunjukkan warna barat yang terang, kemudian bersih, kemudian pelatihan yang berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis kemasyarakatan. Selanjutnya beberapa kegiatan-kegiatan mungkin yang didanai dari APBN ya, program juga tentang pendidikan juga sudah ada beberapa yang masuk. Mudah-mudahan gratis sekolah akan segera, sehingga anak kita sudah akan siap akan nanti bisa mengisi IKN ya Pak. Ibu kota negara ini anggaran tahun ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo sebanyak 48 triliun. Ditambah dengan dana kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 93 triliun.
Kemudian ada lagi bantuan investasi karena memang ibu kota negara ini luasnya 4 kali Jakarta. Ini diharapkan, saya kemarin di sana berkoordinasi dengan Kepala Badan Otorita Bapak Basuki, mantan Menteri PU. Target insya Allah di tahun 2028 ekosistem politik, artinya ruang kantor DPR RI, kantor legislatif, kemudian yudikatif, MK, KPK dan sebagainya sudah harus berkantor di ibu kota negara. Progres saat ini sudah mencapai kurang lebih 20% dari 80%. Kalau malam-malam di sana tidak kalah sudah dikerjakan. Ya, kita bersyukur bahwa ini ada di ibu kota kita di daerah Kalimantan Timur. Semoga anak-anak kita nanti juga dapat. Sudah sejak tanggal 1 Maret, Pak Sued, ini sudah ada 500 pegawai di otorita. Dan ada 6 kecamatan dari 20 kecamatan di Kutai Kartanegara yang lepas dari Kutai Kartanegara, masuk ke KKN, Muara Jawa, Samboja, Samboja Darat, Sana-Sana, 20 dan Wajana. Itu sudah masuk di ibu kota Nusantara. Jadi kita sisa 14 kecamatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih ya Pak, Ibu atas segala perhatian, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri, insyaallah 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.